Yesus itu tidak sedang berburu pengikut. Bahkan, ketika orang sudah terpesona 2 kali, terpukau oleh pengajaran, dan tercengang oleh mujizat, Yesus tetap tidak merekrut mereka di situ. Kok Dia tidak memanfaatkan momen ketika ribuan orang lagi terpukau dengan mujizat dan pengajarannya? Di momen orang lagi euforia, logikanya tinggal bilang, "Ayo ikut aku." Sekarang, masa sudah siap, emosinya sudah naik, momentum sudah bagus. Bukankah itu kesempatan emas? Kita terbiasa berpikir, kalau masa sudah terkagum, tinggal sikat, baptis, rekrut, ikat, tapi Yesus malah bicara pakai perumpamaan. Samar, tak langsung, bahkan bikin orang bingung. Bukannya memperjelas, Dia justru mengaburkan dengan cerita yang hanya dalam bentuk perumpamaan saja. Mengapa? Karena kagum itu tidak sama dengan siap berubah. Takjub itu tidak sama dengan mau tunduk. Perumpamaan yang sering disampaikan Yesus, itu bukan gaya bahasa. Itu filter rohani. Kenapa? Karena takjub oleh hal spektakuler tidak menjamin orang mau berubah, hanya jadi penonton. Tapi yang hatinya haus akan mengejar maknanya. Perumpamaan itu sengaja samar, supaya hanya orang yang haus kebenaran mau mengejar. Bertanya, menggali. Yang hatinya keras akan berkata, "Ah, cuma cerita." Yang rendah hati akan bertanya, "Tuhan, jelaskan pada kami." Orang mudah berubah ketika emosinya disentuh. Tapi Yesus mencari mereka yang tetap tinggal ketika ego diiris, logika diguncang, dan motivasi diuji. Bahkan setelah mujizat 5.000 roti dan ikan, ketika Dia mulai bicara yang berat, ribuan itu pergi begitu saja. Yesus tidak mau mengubah orang di puncak keterpesonaan, karena keterpesonaan menghasilkan fans. Yesus hanya membentuk orang yang melanjutkan proses setelah pesona pudar, karena proses akan menghasilkan murid. Yesus tidak tertipu oleh jumlah. Ia mencari hati yang mau berubah, bukan masa yang terpesona. Injil Yohanes mengatakan, Yesus tidak mempercayakan, dan juga Yesus tidak mengatakan, kumpulkan sebanyak mungkin pengikut. Tetapi, yang Yesus perintahkan, jadikan semua bangsa murid. Karena hanya hati yang mau dibentuk, yang akan tinggal, dan jadi murid. Orang yang sungguh mencari, tidak akan berhenti, sampai mengerti. Karena itu, Yesus tidak memanfaatkan kerumunan untuk rekrut. Ia menggunakan kerumunan untuk mengungkap siapa yang siap dibentuk. Sekarang, pertanyaannya, jika hari ini kita mendengar perumpamaan yang sama, kita berhenti di rasa kagum, atau kita lanjut sampai hidup kita tunduk jadi murid Yesus?